Nenek Lumantara ada di sini, Jason tidak bisa mengatakan apa-apa, ditambah lagi ada Stefan. Dia memperhatikan mereka memasuki lift, lalu melihat pintu lift tertutup. Yasmin asik mengobrol dengan Stefan tentang drama TV. Dia yang melihat pemandangan ini tampak seperti orang luar. Setelah pintu lift tertutup sepenuhnya, Jason meninju dinding. Apa Yasmin ingin menerima perjanjian pernikahan antara Stefan dan keluarga Setiawan? Apa Yasmin benar-benar membenci dirinya sampai tidak keberatan dijadikan alat? Nenek Lumantara di dalam lift tanpa sadar menghela nafas. Bahkan Yasmin menghela nafas dengan sangat pelan, takut nenek akan memperhatikan dan mengkhawatirkannya. Melihat ekspresi tegang di wajah nenek, dia pura-pura santai dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Nenek Lumantara menggelengkan kepala dengan pelan. Tidak apa-apa. Mana mungkin perasaan bisa dihapuskan begitu saja? Dia bisa melihatnya dengan jelas tapi tidak akan ikut campur. Yasmin harus keluar dari pernikahan dan hubungan yang gagal ini sendirian. Setelah meninggalkan keluarga Gunawan, mereka berdua bisa menjalani kehidupan dengan baik tanpa harus terlibat dengan hal yang membuat mereka khawatir. Yasmin membeli sebuah rumah di pusat kota Benteng. Dia mengantar nenek ke sana, lalu dia dan Henry bersiap untuk menuntut Yonatan dan Joanna. Tuduhan penculikan Yonatan sudah cukup untuk membuatnya dipidana, tapi Yasmin berharap Yonatan bisa dihukum lebih lama. Mengenai Joanna, dia tidak akan mengampuninya begitu saja. Joanna dan Yonatan membuat rencana menculikku. Apa kamu yakin bisa membuat Joanna ikut di penjara? Yasmin duduk di kursi sambil bertanya pada Henry di telepon. Henry menjawab, agak sulit menghadapi Joanna karena hanya ada rekaman suara di telepon saja. Selain itu, rekaman suara ini didapatkan secara ilegal. Aku sedang bertanya pada pengacara. Bagaimana agar tidak ketahuan pengacara Joanna? Yasmin mencibir dengan dingin. Joanna benar-benar pintar. Dia membiarkan kakaknya menangani semuanya. Jason sepertinya tahu bahwa kamu ingin menuntut Joanna. Dia minta aku memberitahumu. Dia memiliki jauh lebih banyak bukti, kata Henry tiba-tiba. Yasmin mengerutkan bibirnya, berpikir sejenak lalu bertanya padanya, apa menurutmu bisa dipercaya? Bisa. Aku hanya khawatir jika ingin mendapatkan bukti darinya, mau tidak mau harus sering berhubungan dengannya. Karena menggugat seseorang bukan hal yang bisa dengan cepat diselesaikan, jawab Henry. Ketika Jason terlibat, dia mengkhawatirkan Yasmin. Dibandingkan dengan perselisihan dengannya, menurutku mengirim Joanna dan Yonatan, dua orang berbahaya, ke penjara adalah hal yang paling penting. Yasmin selalu mampu menilai mana yang lebih penting. Apalagi ada nenek yang masih hidup di sisinya, dia semakin mampu menangani hal-hal ini secara rasional. Aku merasa tenang kalau kamu bicara seperti ini. Henry menghela nafas lega. Yasmin merasa telah menyembunyikannya dengan baik, dan ketidakpeduliannya terhadap Jason juga terlihat jelas, tapi mereka selalu berhati-hati. Namun kebaikan Henry padanya membuatnya berpikir tentang profesinya yang terungkap. Henry sangat peduli pada dirinya, tapi kenapa dia merencanakan kejadian ini dengan Stefan? Apa ini juga untuk kebaikannya sendiri? Oh iya, tentang apa yang kamu katakan sebelumnya, apa masih ingin mengungkapkannya?
Nada bicara Henry penuh kesabaran padanya. Sebelumnya Yasmin menemukan jalan buntu. Dia bahkan berpikir membuat Jason mengungkap tindakan Yonatan, sehingga Jason dan Joanna akan menjadi musuh, tapi sekarang itu tidak diperlukan. Tidak perlu, tapi aku tidak berencana melepaskan Joanna begitu saja. Kita harus menyiapkan beberapa rencana. Nada bicara Yasmin menjadi lebih dingin. Kesempatan ini jarang terjadi jika dia tidak menekan Joanna sampai mati. Dia akan bersalah pada penderitaan yang sudah dirinya dan neneknya lalui. Baik, Hendy tidak keberatan dengan permintaannya. Setelah menutup telepon, Yasmin tanpa sadar memijat pelipisnya. Telepon Luna segera masuk. Yasmin menekan tombol jawab. Sebelum dapat mengambil nafas, dia mendengar Luna berkata dengan terkejut, "Natasha memberikan 2 undangan pesta. Dia memintaku mengajakmu ke sana. Ini menguntungkan bagi studio kita." Dia melakukan ini karena puas dengan gaun kita. Nada suara Yasmin tanpa sadar menjadi sedikit rileks. Memang sangat puas. Kalau tidak, aku tidak akan begitu bahagia. Oh ya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa masalahnya sudah terselesaikan? Luna belum tahu tentang penyulikan nenek Yasmin. Dia hanya berpikir Jason menekan Yasmin lagi demi Joanna. Sudah diselesaikan. Kapan pestanya? Yasmin berkata dengan gembira. Luna terkekeh dan berkata, "Seminggu setelah dia berjalan di karpet merah. Itu berarti masih ada 9 hari. Ternyata Natasha akan segera berjalan di karpet merah. Dia sibuk mengumpulkan bukti dan pengacara untuk menangani Joanna dan Yonatan selama setengah bulan. Saat mengingatnya kembali, dia merasa seperti banyak hal yang baru terjadi kemarin. Baik, Yasmin menyetujuinya. Setelah menutup telepon, dia kembali sibuk. Sekarang dia harus mendesain gaun pesta ulang tahun untuk nenek Stefan. Sebelumnya dia sudah menyetujuinya dan kontrak sudah ditanda tangani. Ini sudah waktunya melunasi hutangnya. Pertunjukan karpet merah Natasha terungkap setelah hari ketiga. Dia mengenakan baju persatuan kebaya dan batik. Karena rantai pinggang kayu yang anggun dan sulaman budaya etnik yang rumit, dia menarik perhatian media asing di atas karpet. Natasha menjadi populer di dalam dan luar negeri karena desain ini. Saat Yasmin sibuk menggambar rancangan untuk nenek Stefan, Hendy adalah orang yang pertama menelpon untuk memberikan selamat padanya. Selamat, LM, kalian populer. Hendy biasanya selalu tenang. Selain itu dia berkecimpung di industri hiburan dan telah melihat banyak adegan. Jarang sekali bisa bersemangat seperti ini. Yasmin sedikit bingung. Apanya yang populer? Gaun Natasha telah menarik perhatian media dalam dan luar negeri. Sulaman 2 sisi yang cerdik dan aksesoris kayu di pinggangnya telah menjadi topik hangat liputan media. Hendy menahan kegembiraannya dan melanjutkan, "Selamat ya, nama Sani menjadi populer di luar negeri. Kamu sungguh luar biasa." Yasmin masih belum tahu seberapa populer gaun yang dia rancang. Bagaimanapun dia adalah orang yang pernah menjadi topik terpanas, jadi dia tidak terlalu tertarik menjadi viral. Namun setelah Hendy menutup telepon, dia menerima banyak pesan selamat di WhatsApp. Baik sutradara maupun aktor yang pernah bekerja sama dengannya mengucapkan selamat padanya.
Luna juga menelpon. Yasmin menekan tombol jawab bermaksud untuk menenangkannya, tapi sudah mendengar Luna berteriak dengan keras. Yasmin, kita sangat populer. Meledak. Natasha benar-benar terlalu hebat. Kamu juga sangat hebat. Kamu tenang sedikit. Yasmin menjauhkan ponselnya, gendang telinganya hampir pecah. Kita populer di seluruh dunia. Festival film Cannes. Natasha pergi ke Cannes. Selain itu, dia diberitakan oleh media dalam dan luar negeri di Cannes. Dia dipuji oleh media asing sebagai peri bunga gunung. Luna terus berteriak. Peri bunga gunung. Yasmin memikirkannya, julukannya sangat cocok. Luna menjawab berulang kali. Benar, katanya dia seperti peri bunga di gunung. Siapa bilang harus memakai gaun gemerlapan di Cannes? Karakteristik budaya kita adalah yang terkuat. Ini benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Malam ini kirimkan bonus untuk para pekerja. Beri penghargaan kepada semua orang. Yasmin berkata sambil tersenyum. Gelombang popularitas ini berarti mereka akan menerima banyak pesanan lagi. Selain itu akan banyak pesanan kelas atas. Tidak masalah, kamu cepat lihat berita di internet. Benar-benar mengejutkan. Luna berkata dengan nada berlebihan. Yasmin menutup telepon lalu menggosok telinganya. Saat dia hendak menjelajahi internet, Henry menelpon. Yasmin menjawab dan tidak berdaya. Aku tahu LM menjadi terkenal. Yasmin bicara lebih dulu. Tapi aku bukan ingin mengatakan hal ini padamu. Ada yang ingin aku katakan padamu. Jadi ingin mengajakmu makan malam bersama, kata Henry. Insting Yasmin mengatakan kalau Henry ingin mengatakan tujuan pengungkapan identitasnya. Oke. Kamu kirimkan saja alamatnya. Stefan juga ikut. Yasmin bertanya dengan suara lembut. Henry menjadi agak canggung. Yasmin tertawa dan menutup telepon. Setelah menjawab telepon selama setengah jam, Yasmin kelelahan. Dia akhirnya memeriksa internet. Begitu masuk ke Instagram, dia menemukan banyak pencarian tentang Natasha dan LM. Natasha dan Sunny, gaun Cannes Natasha, gaun Sunny, dan lain-lain. Hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yasmin benar-benar terkejut. Seluruh beranda Instagram berisi tentang karpet merah Natasha dan gaun yang dirancangnya. Saat merancangnya, sebenarnya Yasmin tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Dia berpikir akan sangat bagus jika bisa membawa sedikit popularitas bagi LM, tapi dia tidak menyangka gejolak popularitasnya begitu besar. Yasmin memasuki berita yang paling terpopuler dan melihat Natasha berjalan melalui karpet merah Cannes mengenakan gaun rancangannya dengan riasan yang sangat indah, dan tiba-tiba menyadari sebagus apa rancangannya. Temperamen Natasha memberikan efek yang luar biasa dan memberikan pesona yang belum pernah ditunjukkan Natasha sebelumnya. Media asing mengatakan Natasha adalah peri bunga di gunung dan mereka memang benar. Cincin pinggangnya serasi dengan gaun hitam merah serta sulaman yang hidup membuat setiap langkah yang diambilnya tampak seperti gambar indah yang menarik perhatian. Rentetan video tersebut penuh dengan kekaguman. Yasmin memasuki area komentar, perlahan-lahan menelusuri komentar-komentar panas itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat karena senang. Pola bunga ini sungguh mengagumkan.
Saat berjalan di bawah sinar matahari berkilauan, seolah ada kabut yang menyelimuti tubuhnya, dia tampak seperti peri. Sunny benar-benar mengesankan. Media asing mengatakan cincin pinggang Natasha sangat harum. Saat berjalan melewati media, semua orang mencium aroma yang berbeda. Siapa yang membuatnya? Sungguh menakjubkan. Fakta telah membuktikan Sunny memang benar-benar berbakat. Tidak peduli seberapa menakjubkan apa arwahmu, akan semakin menakjubkan dengan gaun Sunny. Benar-benar luar biasa. Julukan Natasha seperti peri bunga di pegunungan, benar-benar pantas. Semua orang satu persatu memuji. Pujian yang sangat seragam membuat Yasmin merasa sedikit gembira. Hatinya dipenuhi dengan pujian dari semua orang, terasa sedikit sesak. Walaupun dulu dia juga mendapatkan pujian, tapi saat itu dia rendah hati dan rancangannya bisa dibilang masih tingkat menengah. Tapi Natasha berbeda, temperamen Natasha sendiri sangat unik. Makanya Yasmin bisa merancang gaun yang begitu bagus dan indah untuknya. Semua penelusuran populer memujinya. Yasmin sangat tersentuh saat melihatnya. LM akhirnya menjadi populer. Dia dan Luna tidak perlu lagi mengkhawatirkan pandangan orang lain. Mata Yasmin sedikit merah. Dia mengirim pesan ke Luna. Aku sudah memeriksa Instagram dan sangat tersentuh. LM akhirnya maju. Mulai sekarang kita bisa memilih pelanggan. Aku senang sekali. Luna dengan cepat menjawab. Henry bilang malam ini ada pertemuan. Aku sudah naik pesawat untuk pulang. Yasmin, aku sangat merindukanmu. Nanti kita ngobrol bersama ya. Suasana hati Yasmin pun semakin baik seperti Luna. Di sisi lain, Jason melihat pujian pada Yasmin di Instagram. Dia ikut bahagia untuk Yasmin, tapi juga merasa sangat kecewa. Caleb memandangnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa ingin mengirim sekeranjang bunga ke LM untuk memberi selamat?" Ketika mendengar ini, Jason langsung menatapnya. "Kenapa kamu tidak mengatakan lebih awal?" "Aku baru terpikirkan." Caleb sedikit takut padanya. Belakangan ini Jason memiliki temperamen yang buruk dan semua orang menderita karenanya. "Ayo kita pergi memilih bunga." Jason segera berdiri, wajahnya yang selalu muram akhirnya sedikit cerah. Terakhir kali Yasmin mengirimkan sekeranjang buah. Kali ini dia mengirimkan sekeranjang bunga sebagai kesopanan. Sore harinya Yasmin tiba di hotel yang dikatakan oleh Henry. Begitu turun dari mobil, dia melihat Stefan melambai padanya di pintu hotel. Yasmin berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. "Ini acara Henry. Kenapa kamu juga ada di sini?" Belakangan ini Stefan diam-diam telah banyak membantunya. Sebenarnya Yasmin ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. "Kenapa kamu tidak menyambutku?" Stefan bertanya dengan sengaja. "Ini bukan acara aku. Mana mungkin aku berani tidak menyambutmu?" Yasmin berkata dan berjalan masuk ke dalam hotel. Stefan tiba-tiba memanggilnya. "Yasmin." Yasmin berhenti menoleh ke arahnya dengan sedikit kebingungan di wajahnya yang dingin. "Ada apa?" "Hadiah untukmu." Stefan mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Yasmin. Mata Yasmin tertuju pada kotak beludu itu dan dia bertanya dengan pelan, "Apa di dalamnya?" "Coba kamu lihat, itu gelang."
Stefan membuka kotak dan menunjukkannya pada Yasmin. Dia mengangkat tangan dan menyentuh hidungnya dengan sedikit gugup lalu berkata dengan cepat, "Aku meminta Kak Henry mengukir gelang ini dari kayu akasia kecil. Di dalam manik bola naga ada alat pelacak." Yasmin sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya lalu melihatnya dengan cermat. Bola naga itu sebesar kuku orang dewasa, seperti naga yang sedang bermain manik dan bagian dalamnya benar-benar berlubang. Manik-manik di depan mulut naga adalah sebuah tombol. Jika suatu saat sesuatu terjadi padamu lagi, tekan tombol tersebut dan alat pelacak akan mulai bekerja. Baterai kecil di dalamnya dapat bertahan selama 3 hari. Stefan mengikuti Yasmin dan menjelaskannya dengan hati-hati. Yasmin melihat gelang itu, pikirannya melayang lebih jauh karena Agasia kecil. Sebelumnya dia membeli liontin bola hantu yang dibuat oleh Henry dan juga terbuat dari kayu Agasia kecil untuk Jason. Jelas-jelas ini hanya kebetulan saja, tapi Yasmin langsung terpikirkan hal ini. Dia merasakan perasaan aneh seperti perhiasan sepasang. "Aku bantu kamu memakainya." Stefan tidak menyadari ada yang salah dengan Yasmin. Dia sangat gugup sampai menelan ludah tanpa henti. Yasmin melamun karena Agasia kecil itu. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Stefan di belakangnya dan hanya bergumam. Dia tiba-tiba tersadar saat tangannya dipegang oleh Stefan. Tangannya gemetar sebentar saat hendak menarik tangannya. Dia melihat mata Stefan yang jujur dan jernih tanpa niat lain. Gelang itu dengan cepat dipasang di pergelangan tangannya, lalu tangannya dilepaskan oleh Stefan. Proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Stefan menatapnya dengan kegembiraan di matanya. "Ini hanya kayu, tidak mahal. Preman yang menginginkan uang saja tidak akan meliriknya." Kata-katanya membuat Yasmin mengerti Stefan telah banyak memikirkan gelang ini. "Terima kasih." Selesai bicara, Yasmin menatap gelang itu. Awalnya dia tidak berencana memakainya, tapi sekarang dia sudah memakainya, jadi biarkan saja. Lagi pula kayu Agasia kecil itu bukan milik keluarga Jason, jadi kenapa dia tidak bisa memakainya jika Jason memakainya? "Ini hadiah yang aku siapkan untuk nenek." Stefan mengeluarkan kotak lain dari sakunya. "Gelang juga." Yasmin terkejut. Awalnya dia ingin menolak gelang ini. Bagaimanapun dia tidak suka menerima hadiah dari pria tanpa alasan, tapi kalau nenek dapat bagian itu beda lagi. Di dalamnya juga ada alat pelacak." Stefan tampak sangat polos. Yasmin menerima hadiahnya. "Terima kasih." Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu mereka berjalan ke hotel berdampingan. Jason yang berdiri di samping mobil tidak jauh dari situ memasang ekspresi dingin yang luar biasa. Kevin yang berada di sampingnya hanya ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Kenapa tiba-tiba mengajak minum, membicarakan masalah hati apanya, bahkan memilih hotel ini? Hasilnya melihat adegan ini. "Bagaimana kalau kita pindah ke hotel lain?" Kevin berkata pada Jason dengan canggung. Wajah Jason muram. Dia melirik Kevin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa mau pindah?" Kevin menggaruk kepalanya. "Kakak ipar, oh bukan, Nona Yasmin sepertinya sudah menerima orang lain. Di dunia ini ada banyak wanita. Kenapa harus dia?"
Dia tahu bujukan semacam ini tidak akan banyak terpengaruh, tapi dia tetap berharap Jason tidak terlalu gigih. Jika Jason bersikeras, semua orang di sekitarnya akan menderita. Aku hanya menginginkannya. Bahkan 10 Stefan pun tidak akan bisa menghalangiku. Jason berjalan menuju hotel. Yasmin berhenti mencintainya begitu saja saat itu bersikeras menikahinya. Sekarang jangan harap bisa membuangnya. Kevin segera mengikutinya. Dia mengoceh. Apa hatimu tidak akan kacau saat melihat dia bermesraan dengan Stefan nanti? Jason mengerucutkan bibirnya, rahangnya mengencang. Semua yang terjadi sekarang memang ganjaran yang pantas dia dapatkan. Suruh siapa dia tidak tahu bagaimana menghargai Yasmin. Henry sudah memesan tempat duduk di lantai paling atas. Karena sangat mahal, hanya ada sekitar 10 meja di seluruh lantai atas. Semuanya memiliki jendela tinggi sampai langit-langit dan dari situ bisa langsung melihat pemandangan malam kota benteng. Yasmin duduk, dia melihat Kevin dan Jason juga masuk ke dalam restoran. Wajahnya tanpa sadar menjadi dingin. Dia mengambil menu dan mulai memesan. Dia mengabaikan mereka. Kevin melihat Yasmin, dia langsung memimpin dan berjalan ke sisi mejanya, lalu menyapa dengan mata yang tersenyum licik. Yasmin juga makan di sini. Kebetulan sekali. Aku dan Kak Jason sedang mengenang masa lalu di sini. Yasmin mengangkat kepalanya, sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia menjawab dengan senyuman sopan. Oh, kebetulan sekali. Sikapnya begitu asing sehingga Kevin merasa sedikit patah hati. Mata Jason tertuju pada tangan Yasmin, tatapan menyelidik di matanya tertahan. Yasmin mengenakan kemeja lengan panjang, jadi dia tidak bisa melihat apa yang diberikan Stefan pada Yasmin. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak semuanya ya, yang sudah setia menunggu cerita dari saya dan sudah mengikuti cerita-cerita yang saya bacakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi saya minta maaf ya, ceritanya seringkali jeda. Sekian dulu dari saya. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.